Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita akan coba mereview kembali materi dari setelah UTS sampai kita menuju UAS ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai ringkasan dari pertemuan-pertemuan yang telah kita lakukan. Jadi kita akan coba bahas dan kita ulas kembali perbedaan antara media transmisi guided dan media transmisi unguided. Di mana media transmisi guided itu adalah media komunikasi yang salurannya terlihat secara kasat mata sehingga kita bisa pegang dan perbaiki jika terjadi ada permasalahan, di mana media yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana media seperti kabel, kemudian yang menggunakan tembaga dan serat optik untuk mentransmisikan data. Sedangkan media unguided adalah media kebalikan dari guided, di mana kita tidak bisa melihat dan secara fisik ya, di mana secara garis besar bahwa media unguided adalah saluran tanpa fisik, di mana menggunakan gelombang radio atau gelombang mikro, sehingga di mana gelombang radio dan gelombang mikro ini bisa lebih memiliki jangkauan yang lebih luas. Kemudian bagaimana dengan perbedaan atau faktor kualitas antara media guided dan media unguided ya, dimana yang salah satu mempengaruhi adalah kualitas komunikasi adalah bagaimana interferensi, noise, jangkauan, dan bandwidth yang digunakan di media transmisi, sehingga masing-masing media mempunyai kelemahan dan kelebihan yang berbeda. Secara teori bahwa kalau berpatokan kepada interferensi, noise, dan sebagainya, pasti dengan secara tidak langsung adalah media yang guided, di mana mempunyai isolasi dan sebagainya, mempunyai interferensi noise yang sangat bagus ya. Kemudian kalau misalkan berbandingkan dengan jangkauan, yang notabene bahwa media yang unguided pasti jangkauannya lebih luas karena tidak terbatas oleh panjang atau jarak dari sebuah kabel atau media yang terarah tadi. Kemudian adalah yang akan kita bahas selanjutnya adalah stabilitas dari sebuah sinyalnya, di mana media guided juga menawarkan stabilitas sinyal yang lebih baik sehingga mengurangi interferensi dan menjaga kualitas komunikasi itu sendiri. Tapi tadi saya bilang ada kelemahannya, jangkauan yang mungkin semakin jauh berarti semakin banyak kabel yang harus kita gunakan. Kemudian ada gangguan cuaca, di mana unguided rentan terhadap cuaca, interferensi elektromagnetik dan multifat yang sangat mempengaruhi kualitas sinyal. Sedangkan untuk bandwidth, media guided biasanya memiliki bandwidth dan kecepatan yang lebih tinggi dan konsisten dibanding dengan media unguided. Kita akan coba bahas juga perbedaan antara protokol dan media komunikasi, di mana protokol itu adalah protokol komunikasi adalah aturan atau prosedur yang mengatur pertukaran data antara perangkat dan dalam jaringan komputer. Sedangkan untuk media adalah aturan saluran fisik atau tadi unguided atau guided yang digunakan untuk menghubungkan perangkat atau mentransmisikan data. Untuk pengemasan data, protokol menentukan bagaimana data dikemas, dikirim, diterima, dan diinterpretasi oleh berbagai perangkat dalam jaringan. Contoh protokol komunikasi bisa melalui TCP/IP, internet, HTTP, dan FTP yang digunakan dalam berbagai jenis jaringan. Untuk media komunikasi, dia mempunyai jalur, di mana jalur transmisi ini digunakan untuk media komunikasi hanya menyediakan jalur fisik atau gelombang untuk transmisi tanpa mengatur format atau pengiriman data, karena format itu dilakukan oleh protokol komunikasi. Untuk media komunikasi itu sendiri, salah satu contohnya adalah bagaimana
kabel tembaga, serat optik, gelombang rendah yang menggunakan perangkat dalam sebuah jaringan. Ada beberapa kelemahan media nirkabel ya, koneksi koneksi fisik yang stabil dan resisten transmisi data. Kemudian fluktuasi sinyal, di mana kualitas sinyal nirkabel sering fluktuatif menyebabkan gangguan paket data dan memerlukan retransmisi yang dapat memperlambat komunikasi. Retransmisi itu artinya bagaimana kita membutuhkan suatu repeater untuk penyambungan atau meningkatkan jarak sehingga kita cakupannya bisa lebih jauh. Meskipun tadi saya bilang ada cakupannya kalau dibanding dengan media yang komunikasi yang fisik atau guided, dia memerlukan kabel yang sangat jauh, tetapi kalau untuk unguided memerlukan beberapa retransmisi atau repeater, sehingga fungsi repeater inilah yang sangat memperluas jangkauan dari jangkauannya. Untuk kecepatan transfer antara internet dengan nirkabel, di mana kabel internet lebih stabil dan cepat dibandingkan dengan tanpa menggunakan kabel. Kemudian ada untuk nirkabel rentan interferensi dari perangkat lain seperti dan kondisi cuaca yang mengurangi kualitas sinyal keandalan. Kemudian ada latensi pada koneksi nirkabel lebih tinggi dan variatif yang berada pada aplikasi seperti radio, konversi dan gelombang gaming online. Itu menjadi, kalau bahasa anak sekarang atau zaman sekarang, itu ngelag ya, karena ada latensi yang sangat perbedaan waktu yang cukup signifikan. Kemudian nirkabel memiliki jangkauan terbatas. Tadi dibilang ada membutuhkan repeater, kemudian menggunakan transmisi untuk akses point mencapai area yang diinginkan. Selanjutnya adalah perbedaan modulasi, di mana modulasi yang kita pelajari ada modulasi analog dan modulasi digital. Di mana modulasi analog adalah proses mengubah sinyal analog dengan mengubah amplitudo, frekuensi atau fasa untuk transmisi. Sedangkan untuk modulasi digital adalah mencakup metode amplitude shift keying, ada frekuensi shift keying, dan ada fasa shift keying yang merubah sinyal digital menjadi sinyal pembawa. Kalau modulasi analog adalah menggabungkan sinyal pembawa, sinyal informasi dengan sinyal pembawa, tapi kalau modulasi digital adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal pembawa. Sehingga sinyal pembawa itu adalah sinyal informasi yang sudah dirubah menjadi secara digital. Kemudian ada definisi modulasi digital. Modulasi digital menunjuk kepada teknik mengubah sinyal digital menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Yang kita tahu bahwa sinyal analog dan sinyal digital itu tergantung pada bagaimana analog itu secara kontinu, digital itu secara diskrit. Perbandingan antara keduanya biasanya bagaimana modulasi digital untuk transmisi yang lebih cepat dibanding modulasi analog, sehingga dapat menampung kapasitas yang lebih besar sehingga menjadikan pilihan utama dalam komunikasi modern saat ini. Salah satu penggunaan sistem komunikasi yang pernah kita pelajari dan presentasikan ada GPS, ada AWS, ada komunikasi radio dan sebagainya. Saya akan coba membahas yang sekilas tentang GPS. Bagaimana GPS ini adalah pemantauan satelit untuk menentukan posisi secara akurat dan real time di seluruh dunia. Teknik modulasi GPS ini menggunakan teknik spread spectrum memastikan kehandalan pengiriman data meskipun ada gangguan atmosfer. Bagaimana juga GPS ini menginformasikan informasi yang dikirimkan itu berupa data posisi, waktu, dan status satelit, memberikan informasi penting bagi pengguna GPS itu sendiri. Kemudian bagaimana GPS menggunakan transmisi sinyal waktu dari satelit ke receiver menjaga akurasi dalam menentukan lokasi pengguna. GPS itu sendiri mempunyai tantangan dan gangguan di mana komunikasi satelit ke pengguna harus tahan terhadap gangguan atmosfer sehingga akan terpengaruhi cuaca di bawah atmosfer ini. Bagaimana menentukan
Jika kondisi hujan dan tidak hujan, itu mengurangi kualitas dari sinyal dari yang diterima oleh pengguna. Untuk pengukuran jarak itu sendiri, receiver GPS mengukur waktu tempuh sinyal untuk menentukan jarak antara pengguna ke satelit, sehingga ini adalah yang sangat krusial untuk meningkatkan akurasi dari lokasi pengguna itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dengan apa yang telah sampaikan dari awal sampai awal semester ganjil sampai kita berada di akhir semester ganjil ini. Terima kasih, selamat selamat mengikuti ujian akhir semester tahun 2025 ganjil. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan dapat terlaksana di tahun baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.